Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Mengapa pemujaan terhadap tubuh menjadi begitu dominan belakangan ini? Sehingga Yuval Noah Harari dalam Homo Deus menyebutkan bahwa fisik kesehatan umat manusia telah berubah dari sekedar hidup sehat dan bugar menjadi hidup yang cantik dan kuat. Inilah yang kemudian disebut sebagai body minded. Lalu apa yang salah? Apakah Islam kemudian menentang praktik perhatian kepada tubuh dan hal-hal yang kekinian? Disinilah fikih lifestyle begitu penting untuk mengharmonisasi antara fikih dengan hidup dan modernitas. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Itu artinya tidak ada yang salah dengan berpenampilan untuk terlihat indah. Yang salah adalah jika pertama kita meniatkan penampilan indah tersebut demi kebanggaan diri semata, bukan wujud syukur atas berkat kemahaindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, jika kita menggunakan zat yang haram atau mendapatkan penampilan indah tersebut melalui harta atau cara yang haram. Ketiga, jika kita mengumbar aurat yang terlarang oleh hukum Islam, yaitu hanya terlihat telapak tangan dan wajah bagi perempuan dan dari lutut hingga pusar bagi lelaki. Itu artinya jika diniatkan sebagai wujud syukur kepada Allah, tidak melalui sesuatu yang haram dan tidak mengumbar aurat, maka berpenampilan indah merupakan sesuatu yang ternilai ibadah atau meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi dari ingin berpenampilan indah salah satunya melalui perawatan dan permak tubuh. Perawatan yang dilakukan khususnya perempuan berupa perawatan wajah, kulit hingga kuku kaki dan kuku tangan. Sementara permak tubuh biasanya dilakukan dengan cara menyedot lemak atau sesederhana diet. Baik perawatan dan permak tubuh tidak dilarang selama pelaksanaannya berpegang pada prinsip hukum Islam sebagaimana di atas dan juga tidak membuat non-muhrim melihat atau bahkan menyentuh tubuh Anda. Dalam Islam, kesehatan merupakan salah satu perhatian utama. Rasulullah SAW hanya 2 kali sakit selama hidupnya. Mulai dari pola tidur, pola makan, kebersihan, hingga olahraga merupakan sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi adab bagi umat beliau. Bagaimana dengan reproduksi? Mutahari dalam buku Etika Seksual Antara Barat dan Islam menjelaskan mengenai tujuan dari hubungan seksual, yaitu rekreasi, transendensi, dan reproduksi. Islam melarang dengan tegas aborsi, namun memperbolehkan kontrasepsi. Aborsi merupakan pembunuhan janin yang telah melewati pembuahan, sementara kontrasepsi adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya pembuahan. Dalam Risalah Al-Huquq karya Imam Ali Zainal Abidin yang memuat 50 hak yang pihak lain mesti tunaikan oleh manusia, salah satu yang paling banyak adalah hak manusia lain. Mulai dari hak orang tua, keluarga, bawahan, atasan, mitra kerja, sahabat, bahkan teman duduk pun memiliki hak yang mesti kita tunaikan. Begitupun dalam 50 dosa besar penghancur amal karya Ahmad Hussein Dastegib menuliskan bahwa kebanyakan dosa besar yang dilakukan manusia adalah dosa-dosanya kepada sesama manusia, mulai dari dosa dalam merasa paling saleh, dosa orang sombong, dosa mengujikan orang lain, dosa korupsi, hingga dosa dalam berdagang. Itulah mengapa hukum Islam mesti menjadi pembatas perilaku kita dalam bergaul dan bersahabat antar sesama umat manusia. Ridha Allah seringkali berkelindang dengan ridha orang tua. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, berkhidmat kepada orang tua merupakan salah satu jihad terbesar. Inilah yang dilakukan oleh Imam Ali Khamenei yang memilih pulang ke kampungnya untuk merawat orang tuanya yang sudah usur di saat Imam Ali Khamenei di usia sangat produktif untuk belajar dan berkarir, yaitu usia 25 tahun. Siapa sangka 25 tahun kemudian takdir membawa Imam Ali Khamenei menjadi presiden Iran dan kini masih menjadi pemimpin spiritual Republik Islam Iran. Rasulullah SAW juga bersabda, mencari rezeki yang halal untuk nafkah keluarga merupakan ibadah dan penggugur dosa-dosa. Sebagai anak kita wajib berkhidmat kepada orang tua, sebagai orang tua kita wajib menafkahi dan membimbing anak, dan sebagai pasangan kita wajib menjadi pelindung satu sama lain. Karena kata Imam Ali Khamenei dalam buku Ketika Cinta Berlabuh, keluarga adalah fondasi terbaik untuk kebangkitan suatu negara bangsa. Tanpa keluarga yang harmonis, mustahil negara bangsa dapat berdiri kokoh. Hobi adalah aktivitas yang dengan melakukannya kita meraih kesenangan dan kebahagiaan. Islam tidak melarang penyaluran hobi selama hobi tersebut tidak menzolimi diri sendiri, orang lain, dan tidak keluar dari prinsip hukum Islam. Begitupun dengan olahraga. Bahkan olahraga merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, semisal berkuda, memanah, dan berenang. Nah, untuk hiburan
yang merupakan aktivitas untuk kesenangan dan kegembiraan belaka, hukum Islam memberikan batasan sama seperti di atas, ditambah hiburan yang dimaksud tidak mengandung kesia-siaan, mengandung syahwat dan membuat pelakunya abai terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di atas bahwa kerja merupakan salah satu ibadah utama dan penggugur dosa-dosa, pekerjaan dan karir yang dianjurkan oleh hukum Islam adalah pekerjaan atau karir yang mengingatkan manusia pada ketuhanan, menambah ilmu pengetahuan, mempererat tali silaturahmi yang membesar manfaat ke banyak manusia, tidak menzolimi diri sendiri dan orang lain, serta memiliki keuntungan ekonomi sebagai nafkah keluarga. Singkatnya, fikih lifestyle adalah suatu upaya mengharmonisasi prinsip hukum Islam dengan gaya hidup dan modernitas, bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang kaku dan menyulitkan kehidupan manusia, karena Islam hadir untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menghambat proses penyempurnaannya. Beberapa anggapan baik dalam internal dan eksternal umat Islam menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang terlalu banyak memuat persoalan halal dan haram atau perkara hukum saja. Padahal tujuan dari diturunkannya hukum Islam tersebut hanyalah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia, bahwa setiap fikih pasti memuat usul fikih atau dasar argumentasi mengapa hukum tersebut diturunkan untuk manusia. Ibrahim Amini misalnya dalam buku Kiat Memilih Jodoh menyebutkan bahwa mengapa sih jilbab diwajibkan bagi perempuan? Salah satu alasannya adalah agar setiap lelaki hanya selalu merindukan istrinya dan berkasih sayang dengannya. Islam itu bukan hanya tentang halal haram, pun hanya tentang halal haram, hal tersebut semata-mata demi keselamatan hidup umat manusia. Ada pertanyaan?